pamor miring ini guys. Pamornya masuk. Nah, ini mas, uangnya mas. Berapa ini mas? Ini 18 sampai 50 mas. Ya. Oke, sehingga apa yang ada di diorama kita itu bisa tertangkap dengan baik. Bisa tertangkap. Halo guys, rahayu, salam budaya. Hari ini kita rencana meluncur ke Probolinggo, kemudian ke Pandaan guys. Kita mau datang ke acara perkumpulan keris di Pandaan. Ini pagi ini saya sedang perjalanan. Mohon doanya dan dukungannya guys ya, supaya kita bisa pulang membawa pusaka-pusaka yang bagus untuk kita review sama sharingkan bersama. Tetap ikuti channel kami ya guys ya, Vicky Wijaya, Hari Pusaka. Mohon dukungan dan subscribe-nya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oke guys, ini saya sudah nyampe di Pandaan ya mas. Pandaan. Sukorejo. Ini dengan mas siapa mas? Yoyon. Mas Yoyon, wakil ketua. Oh bukan, Korwil Barat. Korwil Barat. Pataji apa ini mas? Satrio Suropati. Satrio Suropati guys. Nah, bagi teman-teman saudara-saudara saya yang di luar kota, kalau ingin gabung atau silaturahmi sambung, monggo, acaranya tiap minggu. Tiap hari Minggu tapi 1 bulan sekali. Tiap hari Minggu 1 bulan sekali. Tempatnya di daerah Pandaan. Nanti ganti-ganti ya mas tempatnya? Ya. Nanti ganti. Kebetulan ini sekarang ada di rumahnya Mas Yoyon. Mas Yoyon. Nah ini banyak pusaka-pusaka guys. Nanti bagi siapa yang ingin cari pusaka bisa ngabari saya atau Mas Yoyon. Nah, nanti kita lebih lanjut lagi videonya. Ikuti terus channel kami. Ini saya sudah lihat beberapa kerisnya teman-teman ini. Barusan ada satu keris yang saya tertarik ini. Salah satu dapur antik ini kerisnya ini. Tidak tahu ini, saya masih proses negosiasi sama Mas Yoyon ini. Nah ini mas, mana mas lihat kerisnya mas ya. Ini mas ya. Nah ini guys. Ini dapurnya apa mas? Gajaliman mas ya? Ya. Gajaliman ini guys. Salah satu dapur langka. Sepuh. Tangguh mana mas perkiraan ini mas? Kalau menurut Mas Yoyon? Kalau menurut saya sih ya Majapahit. Majapahit mas ya. Nah, tipis mas ya. Iya. Ringan sekali, ringan ya ringan. Majapahit atau Mataram mungkin mas ya. Mataram awal ya. Bisa jadi. Bisa jadi Mataram awal ya. Ini kerisnya guys. Nogo liman ori ini nogonya ini. Ini harga berapa mas? Saya buka 2,5. 2,5 juta. Nah. Ya memang dapurnya langka ini mas. Tapi boleh nego mas ya ini. Bisa. Bebas. 1,5 juta boleh mas? Belum kayaknya. Belum ya. Aduh ini seneng ini, harus dibawa pulang ini guys. Dari sini guys. Enggak dibawa pulang, Kepikiran nanti di rumah, kepikiran. Kenangan nanti. Iya. Apalagi filosofinya juga bagus. Nogo liman ini kan kepemimpinan ya mas ya. Iya. Kepemimpinan. Kewibawaan. Ini memang Majapahitan jadi agak gerimpis ujungnya guys. Tapi original ini. Ini saya coba nego lagi guys. Gini. Enggak netnya berapa mas tadi kan ya netnya? Net berapa ya? Monggo ditawar dulu dah. Ditawar dulu. Di bawah 2 juta mas ya pokoknya ya. Boleh. Ya. Boleh ya. Bisa. 17,5. 1.750.000. Oke, deal wis. Deal. Siap. Nah, makasih Mas Ayo. Bisa bawa pulang ke sini. Guys. Nah, bentar lagi saya lanjutkan review juga. Ada keris yang saya juga inginkan ini guys.
ini dulu, saya mau bayar. Nah, ini mas, uangnya mas. Berapa ini mas? Ini 18, nanti kembali 50 mas. Ya, oke siap. Oh, siap. Oke. Ini kembaliannya ada ya. Siap. Nah, matur sembah nuwun mas. Ya. Mugi-mugi barokahi pusakanya. Amin. Berkah, amin. Nah, guys, ini juga ada pusaka yang pamornya unik, termasuk pamor kelas dan langka. Ini saya sama Mas Slamet ya, Mas Slamet dari Pasuruan. Ini kerisnya guys. Nah, ini coba saya buka ya. Wah, ini guys. Ini termasuk pamor miring ini guys. Pamornya masuk apa mas? Nogo Rangsang, Mojopaitan loh. Dapur Sepan loh. Sepan apa Sinom? Sinom ada sogoannya ya. Sinom. Ini pamor kelas guys. Nah, satunya nih. Ini juga pamor yang langka, pamor tumpuk, tambal tumpuk. Jelas guys ya, ini ya pamor tambal tumpuk ya, atasnya keleng, atasnya kelengan. Filosofinya menumpuk kerejekian. Dapur brojol. Ini berapa mas kalau dua di borong kerisnya mas, harganya kira-kira? Dua. 4,5 mas ya. Wah, guys, 4,5 guys. Tapi memang kerisnya bagus, pamornya pamor miring. Yang satu pamor tambal. Cukup saya murah. Coba nego mas ya. Boleh mas ya. 3,5 pripun mas. Dua ya. Kalau tarung boleh mas ya, tarung-tarungan ya. Nah ini kebetulan biasa kita sesama bagul guys. Ya kita pelestari juga bertarung silaturahmi lah tujuannya. Saya bawa keris ini guys. Ini keris luk 11 Mataraman. Ini juga sepuh guys. Siapa tahu kita boleh tukar tambah ini guys. Ini kerisnya ini. Mas, monggo kalau misalnya saya tambah keris ini saya tambah berapa? Lihat. Tambah berapa mas kira-kira? 3 juta ya? Waduh, masih tambah 3 juta ini. Waduh, gimana ini? Ini padahal saya belinya dulu 2 juta guys. 2 juta nambahnya enggak boleh. Belum boleh. 2 juta enggak boleh. Saya lihat lagi mas kerisnya mas. Cobain awal. Dapat dari mana mas? Kok punya keris bagus gini jenengan mas? Punya kolektor. Kena jenengan aja. Nah, ini kalau punya kolektor memang pamornya pamor pilihan ya. Pamor miring. Ini milih kalau tadi. 2.200.000 mas tambahnya. Ini yang dipilih. Ribun. Paskan aja. Paskan 2,5 ya. 2,5 saya transfer aja pembayarannya ya. 2,5 guys. Oke deal. Makasih mas. Kasih bentar lagi saya transfer. Ya, mungkin itu guys. Sementara yang bisa saya bawa pulang pusakanya. Nanti kita lihat-lihat lagi di Prigen mungkin bentar lagi. Kebetulan ini saya bersama Pak Sinten? Pak Agung ini juga ada YouTube-nya guys. Nanti Mas Agung ini bisa saya hashtag di YouTube. Nah, ini saya mau minta pendapat, sharing, ya belajar bareng lah kita di sini dari pendapatnya Mas Agung. Ini kebetulan saya di sini dapat keris ini guys dari Mas Yoyon tadi. Nah, Mas Agung minta tolong bantuannya untuk dibabar secara isoteri maupun eksoteri mas.
mungkin ini agak dalam guys pemaknaannya. Termasuk senior di Pasuruan. Ya. Ini tadi katanya yang jual apa Mas dapurnya? Dapurnya kalau tidak salah Sinom. Sinom. Ini sebetulnya kalau berbicara tentang Sinom, yang penting jangan ditambahi es. Karena kalau ditambah es jadi asinom. Sinom ya. Bisa. Masuk. Kembali lagi ketika kita berbicara tentang pusaka, kita berbicara tentang Tosan Aji, sebetulnya pendahulu-pendahulu kita membuat atau menamai sebilah Tosan Aji itu dengan penuh makna. Dan satu lagi Mas, saya menyuplik keterangan dari Ustadz Salim Villa ketika kita berbicara tentang serat, ketika kita berbicara tentang babat, maka kita harus menjabarkan dengan bahasa serat dan babat. Tosan Aji juga seperti itu. Kalau kita berbicara Tosan Aji, kita harus membabar dengan bahasa Tosan Aji. Seperti Sinom. Kalau secara umum Sinom menyegarkan. Intinya kan Menyegarkan. ada lagi bahasa Jawa, Sinom itu adalah payudara. Sinom adalah payudara. Iya. Otomatis ketika kita memiliki dapur Sinom sebagai usaha kita harus bisa menjaga kehormatan kita. Intinya dapur Sinom itu adalah cita-cita supaya kehormatan kita tetap terjaga dengan baik. Itu untuk Sinom. Untuk Sinom ya, dari dapurnya gitu Pak. Dari dapurnya. Ini kebetulan pamornya, kalau saya pribadi ya bilang ini pamor Slewa. Kenapa Slewa? Sebetulnya ini satu pamor yang dibuat dengan gaya bolak-balik. Jadi kalau di sini ada pamor Nogorangsang. Jadi ini kebalik, tapi ketika dibalik ini pamornya Blarak Sineret. Oh iya betul. Beberapa tahun yang lalu salah satu senior perkerisan itu mengatakan seperti ini, ketika kita bertemu dengan pamor Blarak Sineret yang ternyata dibalik bukan Blarak Sineret tapi Nogorangsang, maka hendaknya tetap kita simpan. Tetap disimpan ya Pak ya? Tetap disimpan. Jangan dimaharkan ya Pak? Jangan dimaharkan. Sarannya gitu. Iya, tapi kalau ini harganya 1 juta buraan Mas. Ya rebutan. Ini kalau harganya 1 juta ke bawah, banyak yang mencari ya. Iya betul. Jadi saya sarankan ketika kita memegang pusaka itu hendaknya kita samakan dengan cita-cita kita. Karena kita tidak tahu ini dulunya dipegang siapa. Dan keris itu semakin berpamor, berarti bukan orang sembarangan yang megang. Kita lihat dari sandangannya, lihat dari pamornya. Dan jangan khawatir ketika menemukan keris yang sudah cukup banyak. Seperti Mojopaitan, iya. Atau mungkin kita bertemu dengan keris Medion. Jangan takut memegang keris Medion, karena ada sesuatu di balik Tanggul Medion yang kita tidak tahu misterinya. Jadi keris itu belum tentu ini saya pegang sama jenengan pegang. Pamornya maksudnya apa ya? Power atau yoninya. Ya, power atau yoninya itu akan sama. Tergantung kecocokan ya Mas. Sebetulnya bukan tergantung kecocokan, tergantung keyakinan kita sendiri. Iya. Karena ibaratnya adalah keris itu antena yang menangkap sinyal-sinyal positif dari alam. Energi-energi positif dari alam yang menghubungkan kita dengan sang holik. Iya. Makanya ketika kita melihat keris lurus, sebetulnya kita tidak melihat keris lurus, tapi keris yang membungkuk ke depan. Yang ada condong lelehnya. Maka kita tetap harus berikhtiar dan berdoa, menundukkan kepala kita, menundukkan badan kita melalui ibadah kepada sang holik. Juga andap asor kepada sesama juga ya. Itu kan gambaran umum ya, andap asor menghormati orang lain.
secara umum. Cuman Secara umum. kalau kita berbicara tentang isoteri, kalau kita berbicara tentang yoni, apalah gunanya yoni yang cukup besar ketika kita tidak dekat dengan sang holy. Tidak dekat dengan sang holy. Juga akhlak antap asor yang baik. Iya. Seperti itu. Kalau dari sisi isoteri Pak, dari dua pamor ini kan berarti ada dua pamor berbeda di pusaka ini yang saya dapat. Kira-kira secara isoteri di Pakem itu bagaimana Pak? Mungkin bisa. Kalau kita berbicara pakem, harusnya kita itu ini uniknya dunia Tosanaji ya. Kalau kita berbicara pakem, otomatis kita harus membuka buku. Oke. Kalau kita berbicara yoni atau tua, kita harus membuka catatan-catatan sejarah atau catatan-catatan dari orang-orang terdahulu. Jadi kalau saya berbicara tentang pamor ini, saya harus membuka buku-buku. Begitu Pak ya. Kenapa Tapi seperti itu? Iya. Karena gini Mas, kalau kita berbicara Tosanaji tanpa membuka buku, tanpa membuka literatur, belok nanti. Khawatirnya belok. Iya. Tapi Secara umum mungkin. secara energi yang saya tangkap, Iya. ini lebih ke aura kewibawaan, Kewibawaan, nggih, dan ada unsur kerezekian yang apa ya? rezekian. Ibarat kita ini gambaran ya. Iya. Ketika ada sansak itu yang buat tinggi itu. Ya. Ya, ketika kita pantulkan ke depan, sekeras apapun dia akan kembali sesuai dengan arah pantulan dengan tenaga yang kita tenaga yang kumpulkan. kita keluarkan. Sama dengan tosan aji yang saya pegang. Jadi gambarannya ketika saya bertemu dengan sansak dan saya mendorong sansak ini dengan keras, dia akan kembali juga begitu keras. Iya. Gambarannya artinya ketika kita mengeluarkan sebagian dari rezeki kita, mereka akan kembali lagi dengan cara yang berbeda. Energi kerezekian dari pusaka itu Seperti itu ya. Jadi ada power kerezekian sama kewibawaan. Nah, kewibawaannya kalau kita berbicara wibawa level ya, Iya. saya cuma melihat gambaran dari seseorang berpakaian tentara, di pundaknya ada strip 3. Kapten. Perkiraan dari yang jenengan rasakan berarti setingkat itu ya power pusakanya. Pegangan kapten kalau sekarang ya. Kalau itu hanya apa ya Mas ya? Penglihatan. Penglihatan. Diorama dari apa yang ada di dalam Dari pantulan alam pusaka pikiran kita yang dibiaskan oleh power pusaka dari pusaka. Iya, tetap satu ketika kita memegang sebilah pusaka, kita tetap ingat pada sang holy. Sehingga apa yang ada di diorama kita itu bisa tertangkap dengan baik. Karena keris itu adalah antena untuk menangkap sinyal positif nih, yang nantinya bisa kita gunakan dengan baik dan positif juga. Nah, ini kita dapat masukan yang sangat bagus guys dari Mas Agung nih. Mas Agung. Nah, ini nanti mungkin kita akan babar juga lebih lanjut. Kapan-kapan saya ingin main ke tempat Mas Agung membabar pusaka-pusakanya, juga pusaka ageman. Nah, mungkin itu Mas Agung. Ini saya terima kasih banyak Mas Agung sudah dibantu babar. Nanti insya Allah saya nge-tag di YouTube kami Mas Agung. Oke. Mungkin itu guys masukan dan pembelajaran hari ini dari Mas Agung dari Pasuruan gimana sih? Pandaan. Dari Prigen. Nah, ini bisa buat masukan ke teman-teman saudaraku sesama pecinta Naji, pecinta Tosanaji di seluruh Indonesia guys. Nah, mungkin itu saja guys untuk hari ini. Nanti mungkin kita lanjut di Prigen. Terima kasih guys. Rahayu.